Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan yang dikenal oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ada beberapa sifat-sifat yang akan sifat yang buruk. Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita canangkan, ada beberapa unsur yang harus kita lakukan. Di adalah tentang konsisten. Ya, orang itu harusnya konsisten dengan apa yang dipilih. Ya, ada antara mana mobil joplimpan esok dele sore dadi alhamdulillah kita kayak tempe ya. Ini orang yang tidak konsisten. Kalau berkebutuhan ke cita-cita ini perbuatan kebutuhan pengen rumah. Kalau pentingnya kita jadi orang-orang yang konsisten, jangan inkonsisten. Kemudian hidup ini adalah suatu pilihan. Dalam pepatah itu dikatakan life is choice. Ya, hidup adalah pilihan dengan segala macam konsekuensi atau akibatnya, yang secara garis besar dibagi dua, yaitu iman dan kafir, kafir dan iman. Allah katakan paman sahabat ayat ya, yang artinya siapa yang mau iman ya imanlah, yang hari ya kafirlah, tetapi semuanya ada konsekuensinya. Seperti kalau kita jual beli, mau beli ya belilah, kalau beli ya nggak usah beli, tetapi ada konsekuensinya. Orang beli itu konsekuensinya bayar harga barang yang dibeli. Yang tidak beli ya dia tidak akan mendapatkan barang yang tidak dibeli. Ya, makanya Bapak Ibu, kita harus konsekuen adanya pilihan hidup. Yang memilih jadi orang kafir, konsekuensinya adalah nanti masuk di neraka. Ya, perbuatannya amal mungkar, yang mungkar yang menyenangkan pun dilakukan. Orang jangan mau remote dilakukan. Ya, sedangkan yang mau dicegah, kenapa? Itu memberatkan. Ya, rasa sholat, rasa poso-posonan, poso malah luwe. Adalah perilakunya. Nah, kemudian yang didapatkan adalah nikmat saudara di dunia dan kekosongan selamanya di akhirat. Maka Nabi sampaikan,
dunia itu adalah surganya bagi orang yang kafir. Ya, sementara kalau kita milih iman kepada Allah, dampaknya adalah besok akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Konsekuensinya ya kita harus mau amal makruf, ya, mengajak, memerintahkan barang-barang yang baik. Yang pada umumnya barang yang baik itu tidak nikmat atau tidak menyenangkan. Sholat kadang-kadang menjelai dino sholat kopeng limo, cetak bang sunat barang, kongkong poso barang mario pengiluwi. Ya, tapi kita lakukan. Nah, ilmu kan juga begitu. Kita yakin bahwa namanya kemungkaran itu berdampak negatif. Ya, sekedar mungkar yang kecil bagaimana bab masalah makan saja. Allah katakan kepada kita, makanlah apa-apa yang di dunia itu yang halal dan yang thayyib. Ya, orang sudah makannya tapi kurang thayyib, ya, maka dampaknya pada badannya juga tidak baik. Ya, sekarang waktunya anak-anak muda usia baru 20 tahun sudah cuci darah, sudah menjadi pasien tetap pada dokter spesialis juga banyak. Ya, kemudian konsekuensi yang lainnya adalah rekoso sementara hidup di dunia, tetapi akan mendapatkan nikmat selama di dalam surga. Yang baik untuk kita yang alhamdulillah sudah diberi keimanan, monggo harus konsisten dengan pilihan kita. Kalau pas menghadapi yang tidak enak, bodoh sabar. Kemudian kita harus apa? Istiqomah, jangan sampai pelin-pelan. Pas pena Islam, pas pena kafir, ada nggak? Ya, atau ibadahnya pilih-pilih, ya, milih ibadah yang ringan, ibadah sing oleh konsone, ibadah sing nyenengke, ya, malah ibadah sing boten nyenengke terus ditinggal. Itu jangan seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan, di hidup adalah suatu pilihan. Kemudian pentingnya konsisten antara perkataan dengan amalan. Itu ada istilah namanya jargon. Jargon ini itu so ngajar, so melakoni, ya. Maka di dalam surat ayat 2 dan 3 Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu liman amama la taf'alu. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau itu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Itu satu kaburo matan intowo, suatu dosa yang besar di hadapan Allah. Antakulu ma la taf'alu, jika kamu mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ayat ini berhubungan dengan suatu pertanyaan sahabat kepada Nabi. Ya Nabi, tunjukkan kepada kami amal-amal yang pahalanya besar. Baik, kalau panjenengan diparingi suatu pilihan, kerja-kerjane gede kali cilik lewat waktu. Neng blonjo gede niku gaweane nggih gede. Lah, ini mah gede tanggung jawabnya. Pak Lurah kali Pak Presiden gajine kakak pundi. Tanggung jawabnya kakak pundi. Lah, karepe gaji presiden tanggung jawab lurah lho sapa?
Nah, kemudian Allah turunkan ayat, wahai orang beriman, jika kamu tanya amal yang pahalanya besar adalah jihad di jalan Allah. Nah, kemudian melungker, kok jihad? Nah, kemudian mundur teratur, kemudian turun ayat ini, loh kenapa kamu mundur teratur? Ternyata kok ya berat, emang pahala itu memang harus berat Bapak Ibu. Jihad dalam pengertian yang seluas-luasnya. Jihad itu prinsipnya li'iklali kalimatillah, ya, untuk memuliakan di mana memperjuangkan mulai dari kita belajar sampai berperang, ya. Kita mestinya tadi konsisten. Kalau pengen pahalanya besar, ya boleh lebih rekoso dan sebaliknya, ya. Nah, kalau kita cuma ngendikan ngomong tapi tidak, malah namanya dosanya besar. Makanya monggo kita usahakan untuk memotivasi diri kita untuk bisa meraih pada tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Sekedar contoh bandingan, kalau dulu zaman dulu ini cerita, nek ajeng mancing golek apa? Golek cacing. Lah nek mancing ten kali umpane cacing paling kok entuk ya mung lele, pun bare entuk iwak paus, gitu Pak. Mancing pun cacing pun entuk iwak paus, enggak akan bisa. Lah kalau kita pengen mancing pas sama orang Jepang itu, bawa kapal besar ngambon buat perang dan sebagainya, itu mancingnya paus buatan water pari, ya. Jadi kalau kita pengen yang besar, ya modalnya ya besar, kita jangan mau modalnya cilik kok aja boleh. Nah, berarti saya gede, ya nggak bisa. Nah, terus yang berikutnya apa itu? Siksaan bagi orang yang dia mengatakan tapi tidak melakukan terutama yang jadi ustaz, kiai, guru, ya, yang kadang-kadang dia itu mengajari pada mulia kebaikan tapi dia tidak melaksanakan suatu kebaikan. Dan sebuah hadis yang panjang Nabi menceritakan, Yuta biotin yaumul kiamat, akan didatangkan dari kiamat, file kopinan, kemudian orang tadi dilemparkan ke neraka, kemudian isi perutnya putar balik, ya, dia kemudian muter-muter, ya, seperti muter-muternya kemar, ya. Kemudian orang-orang anak sama bertanya, loh, itu kan ustaz kita dulu, ya, itu kan kita dulu. Terus ditanya, kenapa Pak Kiai, Pak Ustaz, kenapa kok begitu, ya? Kenapa engkau muter-muter seperti gimana yang kemudian perut kemudian pecah, itu kenapa? Kemudian Allah berkata, karena aku dulu tak ngopi, aku ketika hidup di dunia itu suka menyampaikan, mengatakan amar ma'ruf nahi munkar. Aku sering ngajak umatku untuk sholat berjamaah, tapi aku tidak sholat berjamaah, ya. Aku mengajak umatku untuk sedekah, aku tidak sedekah dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian aku melarang umatku untuk berbuat, aku melarang perbuatan mungkar. Itulah sebabnya orang itu dilemparkan di neraka. Ya, sehingga Bapak Ibu, dari terutama, ya, yang sudah jadi ustaz, kiai atau guru agama atau siapapun, termasuk panjenengan, ya, maka
kita itu mengurutkan, ya, orang yang tidak tahu harus mencari tahu, ya. Sudah tahu kemudian dilaksanakan, baru kemudian ditampilkan atau disampaikan, ya. Jangan sampai ngapunten kita cuma pandai menyampaikan tapi tidak melaksanakan. Termasuk saya, mohon inilah doanya supaya menjadi orang-orang yang konsekuen, ya, terus konsisten sampai akhir hayat, ya, sehingga kita nanti akan mendapat yang lebih baik, ya. Kemudian besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Seperti saya sampaikan, ya, kalau mancing ini ngangge cacing yo ngapunten ente paling water napa lele wae. Nabi bersabda bahwa idza ma'a idza bil balad, ya, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Ada 3 orang A, B, C, ya. Ketiganya akan datangi suatu masjid atau untuk sholat berjamaah. Si A niku omahe celak, iki beda. Si B rodo nglakoni 100 meter, ya. Si C omahe adoh boleh menika sakilu, ya. Maka yang paling benar yang rumahnya jauh, itu yang pertama. Ada 3 masjid, masjid A, masjid B, masjid C, ya. Masjid A itu masjid yang ketika subuh, ya, nah bersabdakan Nabi itu kalau sholat subuh yang dibaca sekitar 80 sampai 100 ayat, ya. Kalau anak cuma 40, ya, mursalat 50, ya, itu umpomo, ya. Rakaat pertama mursalat, rakaat kedua anak itu baru 90, ya. Masjid B niku sing diwaca tengah-tengah sapi iskale napa Al-Ghasyiyah, ya. Masjid C niku sing diwaca inna abane kali wal asri. Nabi sabdakan bahwa membaca Quran 1 huruf pahalanya berapa Bapak Ibu? Pahalanya berapa pahalanya? 10. Menurut ahli Abi Thalib Bapak Ibu, baca Quran tidak perlu tentu pahalanya 10 kebaikan. Kalau untuk pahalanya 25 kebaikan, ya. Kalau pasal 150 kebaikan, ya. Pilih sing ganjarane kathah tangan positif waduh. Kata kita diwaca ning Qur'ane dawa napa cendhek napa tengah-tengah. Cendhek. Nek sono cendhek ini kuwi entuk kesini niku wae. Lho, imame mocone kaya sepur dene ra jamaah. Lah ini kadang nggih kepala sing kathah. Kita kata yang hanya Bapak Ibu. Umar bin Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika diperintah untuk sedekah, ya, Umar Abu Bakar datang dengan membawa sekarung makanan. Terus berkata kepada Nabi, ya Nabi, ini seluruh harta saya, ya. Umar datang membawa yang lebih banyak, tapi itu cuma setengah hartanya Umar, ya. Orang banyak lebih banyak, tapi itu cuma 1/4 hartanya Umar, ya. Secara nominal, Pak, ya, umpama saya gambarkan Abu Bakar infaknya cuma 100.000 umpamanya, kita. Umar itu 5 juta, Utsman itu 50 juta, ya. Secara lebih banyak Umar tadi, tetapi secara persentase, ya,
Abu Bakar itu 100%, ya. Umar 50%, Utsman 25%, kita 2,5%. Ya. Ini gue sih sosok dicek oleh orang-orang non-Islam ya. Orang Muslim itu infaknya 2,5%, makanya ibadahnya harus kosong. Kita kan 10% ya, yang dengan per 10 ya, kan orang kan bayarkan 10%. Gitu. Makanya kita harus berusaha begitu ya. Kemudian lanjutnya, dan Allah itu ketika cinta pada suatu kaum ibtalahu, Allah menguji pada mereka. Ya, ini kita gambarkan orang yang sedang mencari pekerjaan. Ya, ada lowongan kerja jadi direktur utama suatu perusahaan yang besar. Yang lamar 5 orang, A, B, C, D, E. Ya, yang diterima berapa? Ya 1. Kita sing papat boten ditompo. Umpama yang itu adalah si A, ya, maka si A itu setelah diterima, dia harus bekerja, ya, bangun pagi dan sebagainya. Sedangkan B, C, D tidak bekerja, Bapak Ibu. Lah saat itu aku lebih rendah dibanding B, C, D tadi, ya, sementara B, C itu lebih enak dibanding dengan si A ketika pas itu, ya. Lah ketika sudah akhir bulan, si A dapat gaji, B, C, D tidak dapat gaji, benar putih Bapak Ibu. Ya. Maka kemudian diuji, maka barang siapa yang ketika diuji kemudian Allah akan kepada dia. Ya, ada orang yang sedang diparingi musibah seperti Nabi Ayub. Ya, hartanya hilang, keluarganya hilang, diberi penyakit. Saat itu sebagai hal yang sangat berat Bapak Ibu, tetapi dia ridho, ya, diberi musibah yang dia ridho, maka Allah akan pada dia. Itu sebanyak siapapun termasuk kita, ya, nek dipayah boten ridho. Ada orang datang di tempat saya, ngeluh sakit. Rasanya boten penak Pak, dia ora penak kok. Oh sing rasane membuat Pak wis tak rasake, ora penak. Kemudian dia tidak ditata marah, maka Allah pada ketika kita diparingi musibah itu, monggo kita mengimiskan atau mempersepsikan sebagai suatu proyek besar. Jangan dipersepsikan dengan suatu yang menyedihkan, jangan. Diparingi putrane nakal, alhamdulillah. Kita mergo ganjarane kata, diparingi duit tonggo jahil matakil, alhamdulillah. Kita proyek besar, ya. Kalau nggak begitu boleh wes ngenes repot ganjaran. Kita anak nakal, hati ngenes, kita bersulor atau pahala. Kita makanya kita pentingnya ngaji, ya, supaya kita bisa membuat persepsi tadi. Ada seorang pemburu, ya, diberi satu pilihan, Pak, saya punya 3 pekerjaan, 1 buat boleh pusing tinggi, sosok namanya itu, 2 buat rumah pribadi, 3 buat hotel. Pun tak pilih, pun tak pilih bu mawon, berarti pemborong tingkat apa? Tingkat 3. Oh saya pilih yang hotel, berarti pemborong tingkat apa? Tingkat kakak, oke? Kita apa? Nah itu mau sholat dan masjid dan mau apa? Sholat pilih kunci. Nah kita pilih sholat berarti kita pelajari mau. Untuk supaya
dan yang lain dan kaki. Ya, yang saya sampaikan, baju itu kalau sudah kotor, api tinggu terus nanti jebol, nopo kudu tiba, kudu dicuci, diucap-ucap, putar-putar, keplek-keplek cawan jebel. Kemudian dipepe nganti hari nopo setrika sisan. Akan jadi baju yang bersih dan harum. Gitu. Nanti kamu coba itu. Kita kotor karena apa? Adanya sombong, iri hati, macam-macam. Terus dicuci mulai, diparingi gerak, ben saged menghapus dosa dipundhut ditawa dengan senang hati. Alhamdulillah. Semoga Allah saged menghapuskan hati yang sudah kotor tadi. Ya. Kalau kita Allah akan kepada kita. Ya. Kalau kata Bapak Ibu artinya kita membenarkan Allah. Allah dan yang lebih benar, yang lebih bijaksana. Sebaliknya, kalau kita tidak itu sedikit banyak menyalahkan, artinya menyalahkan Allah. Allah kondone ndak sing sugih, tak jaluki kan. Untuk tentang saya mulai sok, berarti kan Allah tidak mau surga, tapi namanya surga tadi. Ya, ini harus dikumpulkan beberapa sifat Allah. Al-Qadir, Al-Hakim, Al-Alim. Ya, ada dua orang tua A dan B. Si A itu orangnya kaya, Pak. Si B orangnya melarat. Si A punya anak umur baru 5 tahun, si B punya umurnya 20 tahun. Kemudian kedua tadi minta kepada bapaknya, ya, yang anaknya umur 5 tahun bilang, Pak, Bu, saya dibelikan motor gede. Ya. Bapaknya bilang, Le, aku tuh bisa belikan kamu. Ya. Jangan orang teriman tuh bisa, tetapi umurmu kan baru 5 tahun. Gitu. Sikilmu nek kan mobil tekan, maka tidak diberikan. Kenapa Bapak Ibu? Kok bukan kembali nama sebabnya? Mau dikit. Makanya pas tadi. Ya, sedangkan situ orang melarat, anaknya minta mobil, Pak, tuh ada mobil, Pak, soalnya tuh mau mobil, ya, wong tuku monolat cilik rakwat tuh mobil, maka sudah tidak diberikan, ya, mau kita berusaha ketika sesuatu yang kita minta itu belum diberi Allah, kita terus nuntut. Itu artinya belum cocok untuk kita. Ya, wong loro niku sing disuruh waktu mantut nek bar mantut wis rampung entuk ganjaran. Makanya kita minta apa? Sembuh boleh. Tetapi kalau belum diberi tetap sabar. Alhamdulillah. Ya, kemudian Bapak Ibu, doa-doa kita yang tidak dikabulkan di dunia itu ternyata ditahan untuk dengan besok di akhirat. Dan kalau di sana kita ditahu, ini loh hambaku, ini doa yang belum saya kabulkan, saya tahan di sini. Terus si hamba matur, ya Allah, kau tahu begini orang. Aku pengen banget tidak dikabulkan di dunia semuanya. Ya, saya memaksud ini. Monggo kita harus konsekuen, ya. Kemudian konsisten terus dalam keadaan iman, ada kemudian dengan istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Ini Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.